Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fil Hadits Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini dua jenis hadis, yaitu hadis hasan dan hadis dhaif. Sebagaimana sudah kita pelajari kemarin bahwasanya pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas rawinya atau kualitas hadisnya, bisa kita bagi menjadi hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis sahih sudah kita bicarakan kemarin syarat-syaratnya. Sekarang kita akan membahas tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-haditsu al-hasan. Hadis hasan. Hasan sendiri maknanya adalah yang bagus. Jadi di dalam ilmu mustalah hadis kita tahu ada hadis yang makbul, hadis yang diterima, dan hadis yang mardud. Hadis yang makbul itu adalah hadis sahih dan juga hadis hasan. Jadi hadis hasan yang akan kita pelajari ini adalah termasuk hadis yang diterima, artinya bisa dijadikan hujjah. Apa itu hadis hasan? Hadza wa in kana al-haditsu nazilan ila adna maratib as-sihhah bihaitsu law tajawaza dhalika al-hadd في النزول خرج عن حدود الصحة سمي حسنا. وإذن فيمكننا أن نعتبر الحديث الحسن حديثا صحيحا ولكن من الدرجة الثانية، وذلك بأن يكون في روايته من لم يبلغ من الضبط أو العدالة الدرجة القصوى، ولكنه يسمى مع ذلك عادلا وضابطا في الجملة. Jadi hadis hasan, kata beliau Syekh Buti, hadza wa in kana al-haditsu nazilan ila adna maratib as-sihhah bihaitsu law tajawaza dhalika al-hadd an-nuzul kharaja an hudud as-sihhah sumiya hasanan. Jadi apabila ada sebuah hadis yang apabila hadis tersebut turun, ya, wa idza kana al-hadits nazilan, turun ila adna maratib as-sihhah, kepada paling rendahnya martabat sahih, bihaitsu law tajawaza dzalikal hadd fi nuzul kharaja an hudud as-sihhah. Andaikan bihaitsu, sekiranya, law tajawaza, andaikan melewati dzalikal hadd, batasan itu, fi nuzul, dalam turunnya, dalam artian kekuatannya, kharaja an hudud as-sihhah, dia keluar dari batasan sihah, sumiyah hasanan, maka hadis tersebut dikatakan hasan. Maksudnya bagaimana ini? Apabila ada hadis yang kemudian dia berada di tingkatan paling bawah daripada hadis sahih, bahkan dia sudah melewati tingkatan terbawah itu, sudah tidak berada di tingkatan terbawah dari hadis sahih dari segi kualitasnya, ya. Maka apabila dia sudah melewati tingkatan itu, maka hadis tersebut disebut hadis hasan. Tidak sampai dhaif, tapi dia hasan, berada di pertengahannya. Wa idzan fayumkinuna an na'tabir al-hadits al-hasan hadisan sahihan walakin min ad-darajah ats-tsaniyah. Wa idzan, jadi fayumkinuna, maka bisa bagi kita an na'tabir al-hadits al-hasan, menganggap hadis hasan itu hadisan sahihan, kepada hadis yang sahih, walakin, akan tetapi, minat darajah ats-tsaniyah, tapi dari derajat yang kedua. Artinya bukan derajat utama, bukan berada pada tingkatan yang utama, dia berada di posisi kedua. Tidak pada tingkatan teratas, tetapi tingkatan kedua. Nah, maka hadis yang turun dari tingkatan yang teratas itu disebut hadis hasan. Wa dzalika bi ay yakuna fi ruwatihi man lam yablugh min ad-dhabti aw al-adalati ad-darajah al-quswa. Wa dzalika, dan sebabnya, bi ay yakuna, akan harus ada, jadi sebabnya ada fi ruwatihi, di dalam perawinya,
perawinya hadis itu malam yablu, yang tidak sampai minad dhabti, dari kedhabitan, dari hafalannya, awil adalah, atau adalahnya, ad-darajatal quswa, kepada derajat yang paling tinggi. Jadi ada tingkatan yang tertinggi, derajat yang tertinggi seseorang itu kemudian sahih, disebut hadisnya kemudian sahih, rawi tersebut kan. Apabila hafalannya kemudian keadalahannya tidak sampai kepada derajat tertinggi, berada di bawah sedikit, maka itu kemudian disebut hadis hasan. Walakinnahu yusamma ma'a dzalika adilan wa dhabitan fil jumlah. Tetapi walaupun dia tidak berada di puncak dari sifat kedhabitan ataupun keadilan, tetap dia masih disebut orangnya adil, disebut dhabit secara umum. Jadi begini teman-teman. Hadis hasan ini adalah hadis yang kemudian para perawinya itu dari segi kedhabitannya, misalkan perawi hadis sahih kedhabitannya katakanlah 100%, maka hadis hasan ini berada di bawahnya, tidak mencapai 100%, katakanlah dia 90 atau 95%, tapi secara umum overall dia masih dikatakan adil, dia masih dikatakan dhabit, dia masih dikatakan dhabit. Artinya rawi tersebut tidak kemudian dikatakan tidak dhabit, tidak hafalannya tidak bagus atau tidak adil. Dia dikatakan adil, masih dikatakan dhabit, tetapi bukan pada tingkatan teratas. Andaikan dhabit itu adalah 100%, perawi hadis sahih tingkatan dhabitnya harus 100%, maka kedhabitan yang ada pada hadis hasan ini adalah 95 atau 90%. Jadi berada di bawahnya, tetapi tidak mengeluarkan perawi tersebut dari sifat kedhabitan tersebut. Nah, itu adalah hadis hasannya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut mengenai contoh-contoh dan lain-lainnya. Al-hadisud dhaif, ya, hadis dhaif sekarang. Apa kemudian hadis dhaif? Al-hadisud dhaif, adapun hadis dhaif, huwa kullu ma lam tatawafar fihi syurutul hadis sahih bima'nahu al-'am alladhi yashmulu al-hasan aidan. كأن يكون حبل إسناده غير موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى عندئذ مقطوعا أو منقطعا أو مرسلا وحسب كيفية الانقطاع والجهة التي انقطع فيها السند وعدد الرواه الذي سقطوا منه. Al-hadis dhaif itu adalah huwa kullu ma lam tatawafar fihi syurutus hadis sahih, adalah setiap hadis yang tidak tatawafar fihi, terpenuhi di dalamnya syurutul hadis sahih, syarat-syarat hadis sahih, bima'nahul 'am alladhi yashmulul al-hasan aidan, dengan maknanya yang umum yang kemudian meliputi hadis hasan juga. Jadi apabila sebuah hadis sudah tidak masuk kategori sahih, tidak masuk kategori hasan, maka dia nanti jatuh kepada kategori yang ketiga, masuk kepada kategori yang tiga, yaitu yang dhaif. Apabila sudah tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, sudah tidak memenuhi persyaratan hadis hasan, maka dia masuk ke derajat yang ketiga, yaitu hadis dhaif, hadis yang lemah. Contohnya seperti apa? Ka'ayyakuna hablu isnadihi ghairu mausulin ila nabi, seperti silsilah sanadnya, hablu isnad. Hablu ini makna asalnya adalah habl itu kayak tali. Tali sanadnya, maksudnya sini silsilah sanadnya itu ghairu mausulin, tidak tersambung ila Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang perawinya itu tidak bersambung kepada Nabi, artinya ada keterputusan. Ada satu rawi misalkan tidak semasa dengan orang di atasnya dan lain-lain, terjadi keterputusan, maka ini yang kemudian menyebabkan dia menjadi dhaif. Ada keterputusan di sanadnya itu, ada rawi yang tidak kemudian bertemu dengan gurunya misalkan, tapi diklaim bertemu, maka ini kemudian dikatakan hadisnya dhaif. Wa yusamma inda idzin, maka ketika terputus sanadnya sebuah mata rantai rawi itu, yusamma inda idzin, dinamakan ketika itu maktu'an, dengan hadis maktu', hadis yang terputus.
au munqati'an, atau yang terputus juga, au mursalan, atau hadis mursal. Jadi penamaan hadis dhaif ini tidak kita pelajari secara detail karena teman-teman ini nanti bisa dirujuk kembali ke kitab mustalah hadis, tapi yang penting kalian tahu bahwasanya nanti penamaan hadis-hadis dhaif itu banyak sekali. Ada yang namanya hadis munqati, hadis mursal, mu'dhal, kemudian dan lain-lain, maqtu dan lain-lain, tergantung jenis atau bentuk terputusnya hadis tersebut. Nah, itu dipelajari di ilmu mustalah. Silakan Anda rujuk untuk yang lebih detail penjelasannya. Tapi di sini yang paling penting kalian ketahui bahwasanya apabila sebuah mata rantai sanad hadis itu terjadi keterputusan, seorang murid tidak bertemu dengan gurunya misalkan terputus, maka itu disebut hadis yang dhaif. Salah satunya ya. Jadi kan syaratnya hadis sahih itu 5. Misalkan ada ketidaktersambungan daripada rawinya, terputus sanadnya, maka itu sudah inqita', terjadi keterputusan dan menyebabkan hadis tersebut dhaif atau hadis yang lemah. Wal jihah allati inqata'a fiha sanad wa adadul ruwah alladhi saqatu minha. Jadi hadis itu nanti namanya macam-macam ya, hadis dhaif, ada maqtu, munqati, mursal. Kemudian juga hasaba kaifiatil inqita'. Dia dilihat dari segi keterputusannya bagaimana. Misalkan terputus 2 rawi secara berturut-turut, terputus hanya 1 rawi, terputus 1 rawi di awal sanad, terputus rawi di akhir sanad, itu nanti mempunyai nama masing-masing nih, wal jihalat ini. Begitu maksudnya. Jadi hasaba kaifiatil inqita', tergantung bagaimana cara keterputusan itu, wal jihah allati inqata fi hasanad, dan di posisi mana sanad itu terputus, apa di tengah sanad, di awal sanad, atau di akhir sanad, wa adadur ruwah, atau jumlah berapa orang yang terputus. Bisa saja ada 2 rawi sekaligus yang terputus, maka itu nanti hadisnya namanya berbeda macam-macam, tapi tetap masuk di dalam hadis yang dhaif. Atau yang lain, au ka'ayyakuna baina rijali sanadihi man huwa ghaira mausukin au ghaira hafidhin au ghaira kamilil adalah. Atau ada di antara para perawinya itu apa? Man huwa ghairu mausuk, orang yang tidak kemudian mausuk, bisa dipercaya ya. Ka'ayyakuna baina rijali sanadi man huwa ghairu mausuk, ada yang tidak thiqah, tidak terpercaya, au ghairu hafid, ada yang tidak hafid, hafalannya jelek, au ghairu kamilil adalah, atau keadilannya tidak sempurna. Jadi bisa saja kedhaifan itu disebabkan keterputusan sanad, bisa juga karena rawinya bermasalah. Misalkan apa? Rawinya tidak thiqah, tidak terpercaya, suka bohong misalkan, maka hadisnya dhaif. Atau ghairu hafid, sering lupa, tidak dhabit misalkan, seperti Ibnu Lahiyah ketika kitabnya sudah terbakar, maka itu menyebabkan hadisnya dhaif. Atau tidak adil misalkan dia melakukan dosa besar ataupun terbiasa melakukan dosa kecil dan lain-lain, maka ini kemudian menyebabkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang semacam ini bisa menyebabkan hadisnya dhaif. Jadi dhaif itu bisa disebabkan karena terputus sanadnya atau ada celah di sisi perawinya, baik dari hafalannya, keadilannya, ataupun sifat-sifat lain yang harus dipunyai oleh seorang rawi hadis. Au ka'ayyakun matanul hadis syadan ay mukhalifan lima turwihi sairul asanidil ukhra kal mithal alladhi dzakarnahu. Au ka'ayyakun, atau seperti ada matanul hadis, matan hadisnya, teks hadisnya, syadan adalah janggal. Maksudnya janggal bagaimana? Ay mukhalifan, artinya membedai, lima turwihi yang diriwayatkan sairul asanidil ukhra, seluruh sanad-sanad yang lain. Kal misal alladzi dzakarna, seperti contoh yang sudah kami jelaskan. Jadi ada syad di matan hadisnya, misalkan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin perihal hadis tentang salat 2 rakaat sebelum fajar. Ada salah satu riwayat mengatakan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum raq'atai al-fajri falyattaji ala yaminihi, begitu. Itu dikatakan qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum raq'atai al-fajr, apabila salah satu dari kalian salat 2 rakaat sebelum fajar, falyattaji ala yaminihi, maka hendaklah dia berbaring atas bagian kanan tubuhnya. Maka ini adalah hadis yang dibilang menyalahi rawi-rawi yang lain yang sikoh juga, karena rawi yang lain mengatakan ini bukan dari perbuatan Nabi, bukan dari perkataan Nabi, tetapi dari pekerjaan Nabi, fi'lun Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan, tapi beliau mengerjakan hal ini dan diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang sudah kita jelaskan kemarin di syad ketika kita menjelaskan tentang hadis sahih, begitu ya. Jadi tidak boleh syad. Walid dhaif anwa'un katsiratun, ya. Walid dhaif anwa'un katsiratun, dan dhaif itu juga punya macam yang banyak, punya macam-macamnya, punya jenis berbeda. Walikullim minha ismun khasun bihi, dan setiap hadis dhaif itu punya nama yang tersendiri. Walakinna la nutilu fi istiqsa'i dzalika wa syarhi lidikil majal, akan tetapi la nutilu fi istiqsa'i dzalika, kami tidak akan berpanjang-panjang untuk menyebutkan semuanya dan menjelaskan semuanya, lidikil majal, karena sempitnya kesempatannya. Jadi bisa teman-teman pelajari sendiri kalau ada keinginan untuk ingin mempelajari jenis-jenis hadis dhaif ini. Yang penting kalian tahu bahwasanya hadis dhaif itu bisa disebabkan terputus sanadnya, ataupun ada celah di rawinya, ataupun ada kejanggalan dalam matan hadisnya. Wa hukmu hadis dhaif annahu la yu'mal bihi la yu'mal bihi fi syu'unil i'tiqad wala fi qadaya al-ahkam. Adapun hukum mengamalkan hadis dhaif, la yu'mal bihi fi syu'unil i'tiqad, tidak dipakai dalam perkara i'tiqad, akidah, wala fi qadaya al-ahkam, dan juga dalam perkara-perkara hukum. Amma fil akhlaqiyat, adapun dalam masalah akhlak, wal fadail amal, dan fadilah amal. Fadilah amal ini adalah misalkan perintah untuk mengerjakan sesuatu, larangan untuk meninggalkan sesuatu yang bukan bersifat halal dan haram, allati sabatat alaiha adillah barahin ukhra, yang sudah dijelaskan oleh dalil-dalil yang lain, fasahih, maka boleh. Annahu la mani'a, fasahih annahu la mani'a min i'timadihi wa riwayatihi. Jadi hadis dhaif ini hanya boleh digunakan dalam akhlakiyat, hal-hal yang bersifat akhlak tidak boleh digunakan dalam hal yang bersifat akidah, yang pertama. Yang kedua, hukum, enggak boleh. Kalau fadailul a'mal, perintah untuk mengerjakan sesuatu dan larangan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan bersifat halal dan haram, maka kita boleh menggunakan hadis dhaif ini. Dan al-i'timad alaihi fi hadzal majal la yazid ala ay yakuna ta'kidan lima huwa thabit bi adillah wa barahin qati'ah ukhra. Karena menggunakan hadis dhaif, i'timad alaihi fi hadzal majal, dalam hal ini, la yazidu ala ay yakuna ta'kidan, itu tidak kemudian menambah kecuali takkid, penguat, lima huwa thabit bi adillah wa barahin qati'ah ukhra, yang sudah ditetapkan oleh dalil-dalil qat'i yang lain. Jadi dalam fadilatul a'mal itu sudah ada dalil-dalil qat'i yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Jadi kalau ada hadis dhaif yang menjelaskan hal-hal tersebut, maka itu hanya menjadi takkid, penguat bagi hadis-hadis yang sudah bersifat qat'i tadi. Ada hadis sahih yang lain misalkan, ala an ayyakun syadidud dha'f, ala alla yakuna syadidud dha'f, tetapi syaratnya tidak boleh dia adalah syadidud dha'f. Ini harus kita perjelas ya. Tidak boleh dia syadidud dha'f. Syadidud dha'f itu kedhaifannya sangat. Wa alla yuham ar-rawi awil mustadil bihi annahu sahih aw hasan. Tidak boleh sangat dhaif, atau alla yuham ar-rawi, tidak boleh rawi itu kemudian mempunyai anggapan awal mustadil bihi, atau sesuatu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, annahu sahih
awil mustadallu bihi, atau yang ditunjukkan oleh hadis tersebut annahu sahih atau hasan. Jadi kita menggunakan hadis dhaif ini dalam fadilah amal itu boleh-boleh saja. Misalkan dalam fadilah membaca surah tertentu dalam Al-Qur'an itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah menggunakan hadis yang kedhaifannya sangat, ataupun ada anggapan dari kita bahwasanya hadis yang kita pakai itu adalah hadis yang sahih ataupun hasan. Ya, jadi begitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan hadis hasan, dan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hadis dhaif dan hukum mengamalkan hadis dhaif ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.